Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Dzarrin, ceritakan dari Abi Dzar. Oh, ini malah Abu Hurairah. Yang betul Abi Dzar nih. Wa an Abi Dzarrin, dan cerita dari Abi Dzar radhiyallahu an. Anin Nabi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Salah satun, ada 3 orang atau ada 3 model orang yang la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati, yang pada hari kiamat Allah tidak berkenan bicara kepada mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak berkenan melihat mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak berkenan mensucikan mereka. Walahum adzabun alimun, dan bagi mereka siksa yang menyakitkan atau siksa yang pedih. Qala, rawi berkata, Abi Dzar berkata radhiyallahu anhu, faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa marat. Maka Nabi mengulangi statementnya itu sebanyak 3 kali. Qala Abi Dzar, berkata siapa? Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Khabu wa khasiru. Khabu, mereka itu rugi atau kecewa. Khabu wa khasiru, mereka itu kecewa dan pasti rugi. Manhum, siapakah mereka itu wahai ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, yang pertama al-musbilu, laki-laki yang celananya atau sarungnya atau gamisnya sampai di bawah mata kaki. Wal mannanu, dan yang kedua orang yang selalu mengungkit-ungkit pemberiannya, itu mannan namanya.
Terus wal munafiqu dan orang munafik. Wal munafiqu sil'atahu. Wal munafiqu sil'atahu. Dan orang yang menjual barang dagangannya. Dan orang yang menjual barang dagangannya fil halifil kadibi dengan sumpah palsu. Rawahu Muslimun, hadisnya riwayat Muslim. Wa fi riwayatin lau dan dalam riwayat milik beliau juga as-subul as-sablu izarahu, yaitu orang yang memanjangkan sarungnya, orang yang menurunkan sarungnya. Maksudnya sampai di bawah mata kaki. Hadisnya riwayat Muslim, rawahu Muslim, hadisnya riwayat Muslim. Kalau ada ancaman Allah enggak mau melihat orang itu, enggak mau bicara dengan orang itu, terus kemudian Allah tidak mau mensucikan orang itu pasti perbuatan ini masuk dalam kategori dosa besar. Karena ancamannya sangat berat. Pertama, Allah tidak berkenan bicara dengan dia. Padahal nanti Allah akan panggil orang di yaumul hisab dengan namanya dan nama bapaknya. Kalau kemudian kepadanya Allah tidak berkenan bicara, kira-kira siapa yang bicara kepada dia? Malaikat. Allah enggak mau bicara, maka Allah delegasikan malaikat untuk bicara dengan dia. Kalau yang mengadili kita Allah, pasti selamat sudah. Kenapa? Karena yang menjadi hakim adalah zat yang maha baik, maha kasih, maha sayang, maha pengampun, maha pemaaf, hobinya memaafkan. Dan senang nutup aib hamba-hambanya. Maka kalau yang mengadili kita Allah, pasti selamat sudah. Tapi kalau Allah tidak berkenan bicara dengan kita, naudzubillah min syarri dzalik. Kalau Allah tidak berkenan bicara pada seseorang gitu ya, naudzubillah min syarri dzalik. Maka siapa yang akan bicara dengan orang itu? Maka Allah delegasikan malaikat, kata Imam Al-Qurtubi. Allah delegasikan malaikat. Jadi yang mengadili malaikat. Kalau yang mengadili malaikat itu udah tanda-tanda celaka udah. Kok ada orang dipanggil di yaumil hisab, kok yang ngadili bukan Allah, terus alamat celaka sudah. Kalau yang ngadili malaikat alamat celaka sudah. Kenapa? Karena malaikat itu makhluk yang lurus. Dia apa adanya. Kalau benar diapresiasi, kalau salah kaplok, itu aja. Beda dengan Allah. Kalau Allah itu maha kasih, maha sayang, maha pengampun, maha pemaaf, hobinya memaafkan, senangnya nutup aib hamba-hambanya, pengennya hambanya itu masuk surga, itu Allah. Maka kalau sampai Allah berkenan bicara dengan kita, semoga ya, maka itu pertanda selamat udah. Tapi kalau sampai Allah nggak mau bicara dengan seseorang, udah lama celaka itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Maka hindari perbuatan-perbuatan berikut tadi ini. Kemudian yang kedua, Allah tidak pernah melihat mereka. Kata para ulama, siapa yang Allah melihatnya, Allah tidak akan mengadabnya. Siapapun yang Allah kepadanya berkenan melihatnya, Allah tidak akan mengadabnya. Nah ini Allah nggak mau melihat ya. Dalam arti apa? Allah cuek terhadap orang itu. Dalam pengertian Allah cuek pada orang itu. Kalau Allah cuek pada orang itu, sakarep-karep ekonomis. Kira-kira kemana perginya orang ini? Neraka. Naudzubillah min syarri dzalik. Karena lawannya adab, lawannya rahmat adab. Orang yang dipandang oleh Allah dengan rahmatnya tidak akan diadab oleh Allah. Kalau Allah tidak berkenan memandangnya, berarti diadab dia. Naudzubillah min syarri dzalik. Wala yuzakkihim. Apalagi sampai Allah enggak mau memaafkan, wah repot deh. Allah enggak mau mensucikan orang itu, repot deh. Kebayang enggak ya? Allah itu zat yang maha pemaaf, hobinya memaafkan. Kok sampai enggak mau memaafkan, berarti orang ini kebuangetan. Berarti dianggap apa? Kebuangetan. Naudzubillah min syarri dzalik.
Orang ini kata Nabi pasti kecewa, pasti celaka, pasti rugi orang-orang ini. Siapa itu? Yang pertama al-musbilu, orang yang celananya atau sarungnya atau gamisnya sampai di bawah mata kaki, laki-laki tadi. Ini yang saya terangkan kemarin, bahwa kita tidak bisa mengambil kesimpulan dari satu hadis sementara ada hadis lain yang terkait, kemarin yang sudah kita bahas ya. Nah, saya sekedar mengulang saja biar kita ingat, nanti terserah jenengan pilih yang mana ya. Jadi ada paling tidak yang saya baca ya, itu ada 3 fikih hadisnya. Ini kan hadis, setiap hadis kan ada fikih hadisnya. Fikihnya itu ada 3 yang saya tahu, yang saya baca ada 3. Sumber bacaan saya ini diantaranya dari tulisannya, dari fatwanya Syekh Muqbil rahimahullah diantaranya. Yang saya baca ini diantaranya. Di samping ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah yang kemarin sudah kita ketemu, tapi insya Allah nanti akan ketemu lagi di belakang kalau nggak salah ya nanti. Di bab tentang isbal juga, cuman beliau menyatakan makruh. Yang saya tahu beliau menyatakan makruh. Yang pertama kalau ada laki-laki celananya, sarungnya atau gamisnya di bawah mata kaki, tidak karena sombong, haram masuk neraka. Haram masuk neraka. Ini pendapat yang pertama. Kalau karena sombong, haram masuk neraka, tidak disapa oleh Allah, dan tadi itu Allah tidak mau melihat dia dan seterusnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat ini dipegang oleh Syekh Albani rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah, terus Syekh Muqbil rahimahullah, dipegang oleh Syekh ini atau yang serupa dengan beliau. Tapi menarik, Syekh Muqbil itu dalam fatwanya yang saya baca, beliau ngomong gini di fatwanya yang saya baca itu. Saya tahu ini ulama beda pendapat, tapi setelah saya tarjih saya pilih pendapat yang ini, kata beliau. Artinya beliau mengakui ada pendapat selain pendapat beliau. Nah ini loh, kelapangan dada ini loh yang saya harapkan terjadi pada kaum muslimin itu maksudnya. Supaya jangan berkeras-keras gitu maksud saya. Asal melihat saudaranya, dilihat celananya, langsung dikapling, wah neraka. Jangan begitu maksud saya begitu. Ini saya Muqbil itu dalam fatwanya yang saya baca, itu beliau mengakui bahwa ada pendapat lain dari pendapat beliau ini. Cuman beliau memilih pendapat yang saya katakan tadi itu, karena menurut beliau itu pendapat yang rojih, pendapat yang unggul. Itu ditarjih oleh beliau. Pendekatannya tarjih. Ini beliau satu. Walaupun tarjih yang ini bukan tarjih Muhammadiyah, beda. Tarjih Muhammadiyah nanti lain lagi hasilnya. Nah, kemudian yang pertama, yang kedua, pendapat Imam Nawawi yang saya tahu dalam kitab ini nanti insyaallah kita akan ketemu. Dan ini yang saya tahu pendapat dalam mazhab Syafi'i, sependek yang saya pahami. Jadi kalau tidak karena sombong itu makruh. Kalau tidak karena sombong itu makruh. Kalau karena sombong baru haram, kena ketentuan tadi ini. Kalau karena sombong. Wis, itu yang kedua. Yang ketiga, pendapat jumhur ini, pendapat mayoritas ulama. Kalau karena sombong haram, masuk neraka. Kalau tidak karena sombong mubah. Itu pendapat jumhur, mayoritas ulama. Ini hasil fikih matangnya yang saya baca ya. Matangnya itu begitu. Matangnya itu. Adapun kalau kita bicara rinciannya, saya kira semua ulama sepakat bahwa meletakkan celana tidak di bawah mata kaki itu sunnah. Jadi semua sepakat saya kira itu. Jadi meletakkan celana, sarung atau gamis tidak di bawah mata kaki itu sunnah. Itu prinsip dulu. Nah, terus kemudian adapun rinciannya nanti tadi diskusinya panjang tadi itu. Terus kalau kita bicara tahqiqul manat, tanqihul manat, takhrijul manat, yang kalau bahasa sederhananya kira-kira dulu di masa Nabi ada apa sih kok sampai keluar kata-kata seperti yang Nabi sabdakan itu. Maka dibahas oleh para ulama, di antaranya ya tadi yang kemarin saya sampaikan itu, bahwa di antara ciri orang kaya di masa itu adalah mereka bisa kuat beli baju
kuat beli kain, sehingga kalau bikin baju sengaja dilebih-lebihkan begitu supaya untuk menunjukkan bahwa dia itu kaya gitu. Jadi itu semacam aksi pamer kekayaan sebenarnya. Makanya kemarin seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu tidak dikomentari oleh beliau, tidak dikomentari masuk dalam kategori yang ini, tidak. Itu. Nah, saya ulang, ini saya sampaikan saja, nanti pilihan kepada jenengan gitu. Saya sering sampaikan di sini, saya secara pribadi itu karena saya bermadzhab Syafi'i, saya termasuk yang meyakini itu sunnah. Terus kemudian saya sering bilang sini, saya ngomong sama istri itu, tolong celana saya dipotong yang sekiranya seukuran di atas mata kaki atau jangan sampai di bawah mata kaki. Nah, namanya orang motong kadang kependean, kadang apa? Ya kepanjangan. Kadang kondisi perut saya juga kadang. Jadi kalau saya paksakan persisi pusar itu menekan perut itu sakit juga kadang. Jadi saya tepak-tepakku lah. Nah, tapi insya Allah bukan semua kita, insya Allah bukan karena sombong. Nah, saya sering tanya orang kemudian, bagaimana kalau seandainya laki-laki celananya di atas mata kaki terus sombong, Ustaz? Ya, bagaimana itu? Ya silakan dipikir sendiri aja, nggak usah saya jawab. Silakan dipikir sendiri aja. Karena yang pokok itu adalah sombongnya itu yang haram sebenarnya. Kalau soal isbalnya kan ulama beda pendapat tentang pemahamannya. Kalau sombong semua ulama sepakat haram. Itu aja yang saya tahu. Nah, kalau isbalnya itu ulama beda pendapat dalam fikih hadisnya. Tapi kalau sombongnya itu semua ulama sepakat haram. Sombong itu sepakat ulama haram, tidak boleh. Tapi kalau mengenai isbal ulama beda pendapat. Itu aja lah jawaban saya. Kemudian yang kedua, al-mannanu. Al-mannanu adalah orang yang selalu mengungkit-ungkit pemberiannya. Jadi kalau ada orang memberi terus mengungkit-ungkit gitu ya. Oh itu jasa saya itu saya itu. Kalau bukan saya itu. Kalau bukan karena saya enggak, saya itu. Kalau ngomong saya mengungkit-ungkit jasanya, maka itu akan menjadikan yang bersangkutan masuk dalam kategori ini. Dan biasanya itu sesuatu yang sangat menyakitkan bagi orang yang dibantu kalau kita ungkit-ungkit berkaitan dengan masalah itu. Kalau bahasa Jawanya dibangkit. Jadi ada, saya mohon maaf, mudah-mudahan di sini tidak ada, mudah-mudahan. Ada model orang itu ketika seseorang itu minta tolong kepadanya, sekali dia berjasa pada satu orang itu, dibangkit terus-terusan sampai hari kiamat. Dibangkit terus semuanya. Makanya sampai ada istilah orang yang mengatakan, sudahlah kalau kita sedang berproses nggak usah melibatkan orang, karena kadang tuntutan balas budinya itu seumur hidup. Gara-gara ya tadi itu tidak semua orang yang membantu itu mau legowo tulus membantu dan kemudian mengabaikan. Yang sebagian yang saya tidak berani mengatakan banyak, tapi sebagian yang terjadi adalah begitu membantu seolah-olah yang bersangkutan punya jasa dan dibangkit terus jasanya itu. Dibangkit terus jasanya itu sehingga seolah-olah dia punya jasa yang patut untuk dibalas dan begitu seterusnya. Nah, bersyukurlah kepada Allah kalau panjenengan bukan tipe orang yang seperti itu. Nah, dalam Al-Quran dikatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang kita sedekahi itu. Terus kemudian wal munafiqu sil'atahu bil hali fil kadibi, dan orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu. Ini merupakan bagian dari dosa besar. Jadi ini 3 dosa besar ini jangan sampai kita lakukan, karena kalau kita lakukan khawatirnya masuk dalam kategori yang Allah ancam dalam hadis tadi itu. Hadisnya riwayat Muslim. Allahu Akbar. Nah, jadi ini dari kemarin yang dibahas berkaitan dengan orang yang sombong karena isbalnya. Kemudian yang dibahas lagi adalah berkaitan dengan menguasai hak orang lain dengan sumpah palsu. Itu yang ditekankan dari kemarin adalah itu. Hati-hati. Wa an Umar
Dari kemarin sumpah palsu disandingkan dengan isbal dari kemarin. Dan yang kemarin redaksinya lebih jelas dengan menggunakan kata sombong. Itu dengan apa? Dengan kata sombong. Sombongnya itu yang ditekankan, jangan sampai kita melakukannya, karena sombong itu bagian dari sebab seseorang itu tidak bisa masuk surga. Karena inti dari sombong itu adalah batrul haq, menolak kebenaran itu. Wa an Umar, dan cerita dari Umar radhiyallahu anhuma. Ini kok radhiyallahu anhuma, ini kayaknya Ibnu Umar berarti ini. Dari wa an Ibnu Umar, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al isbalu fil izari wal qamisi wal imamatu man jarra syai'an khuyala'a lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamati. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Al isbalu, adapun isbal memanjangkan kain sampai di bawah mata kaki, itu berlaku fil izari wal qamis, berlaku pada sarung dan gamis. Wal imamati, dan imamah surban. Man jarra syai'an khuyala'a, ini menarik. Man jarra, barang siapa yang memanjangkan syai'an, sesuatu, khuyala'a, karena sombong, maka lam yandurillahu ilaihi, maka Allah tidak mau melihat kepadanya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini jadi kalau disederhanakan, orang yang dengan sengaja memanjangkan sarungnya, memanjangkan gamisnya, memanjangkan surbannya sampai nyeret di bawah mata kaki, maka, dan itu dengan tujuan khuyala, sombong, maka Allah tidak akan berkenan memandangnya pada hari kiamat. Allahu Akbar. Celana enggak masuk Ustaz ini. Kan enggak ada kata celana ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya pernah baca ngaji satu riwayat yang bunyinya gini. Pernah sahabat itu mengadu kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi itu mereka pakai celana. Mereka pakai celana. Terus kata Nabi, kalian gabung dua-duanya, celana dan sarung, kata Nabi itu. Celana dan sarung, supaya beda dengan orang-orang Yahudi. Rupanya orang Yahudi itu dari zaman dulu itu mereka sudah pakai celana, orang Yahudi itu. Nah, nanti searching di Google ya, model celananya khas orang Yahudi itu, Anda cek nanti di Google ini. Itu di atas mata kaki. Nanti dicek nanti di Google itu. Jadi celana khasnya orang-orang Yahudi. Dan celananya itu bukan komprang begini, tapi mengerucut di ujungnya ini, mengerucut kayak ada apa namanya itu, karetnya itu, apa namanya itu, iya kayak apa gitu. Iya, jadi bentuknya begitu. Jadi mereka itu celananya yang ujung itu mengecil gitu loh. Jadi apa namanya, saya nggak paham itu. Nanti bisa dicek di Google bentuk celana orang Yahudi, khasnya orang Yahudi itu. Jadi rupanya mereka dari dulu itu sudah pakai celana dengan cara seperti itu. Makanya mungkin di sini celana nggak dibahas karena mungkin itu saat itu khasnya agama sebelah, kira-kira gitu. Tapi kemudian Nabi menyarankan kepada para sahabat agar mengenakan keduanya, celana ya sarung, celana ya sarung. Saya nggak tahu apakah ada hadis tentang celana yang dimasukkan dalam bab isbal, saya nggak paham. Karena kalau untuk memasukkannya berarti kan harus paham konteksnya. Tapi terlepas dari itu, ambil amannya saja. Sebisa mungkin ya jangan dilakukan, terutama kalau karena sombong. Kalau tidak, ya tadi ada diskusi fikihnya itu. Kalau tidak ada diskusi fikihnya itu. Ngoten nggih. Kata kuncinya di pada apa tadi? Sombong nggih. Saya ulang,
perihal celana, gamis, surban, sarung di bawah mata kaki, itu ulama beda pendapat fikih hadisnya. Tapi kalau sombong ulama sepakat haram, itu aja pokoknya. Itu di garis bawah itu. Kalau sombong ulama sepakat apa? Haram. Pun. Biar kita nggak bingung-bingung. An Abi Jurai ibni Salim. An Abi Jurai, dari Abi Jurai, namanya Jabir ibn Salim radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, ra'aitu, aku melihat rajulan, seorang lelaki, yasdurun nasu an ra'yihi la yaqulu syai'an illa sadaru anhu. Qultu man hadha? Qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu alaika salam ya Rasulullah marratain. Qala la taqul alaika salam. Jangan ngomong alaika salam. Alaika salam tahiyatul mayyiti. Jadi alaika salam itu penghormatan terhadap mayit, ucapan salam terhadap mayit. Qul assalamu alaik, katakan assalamu alaik. Qala qultu anta Rasulullah, panjenengan adalah Rasulullah. Qala ana Rasulullah, ya saya Rasulullah. Alladzi idza asabaka durrun fada'utahu kasyafahu anka wa in asabaka amusanatin fada'utahu anaitaha laka wa idza kunta bi ardin qafrin aw falatin fadalat rahilatuka fada'utahu raddaha alayka. Qala qultu i'had ilayya. Qala la tasubbanna ahadan. Qala fama sababtu ba'dahu hurran wala abdan wala ba'iran wala syatan. Qala wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an wa antukallima akhaka wa anta mumbasitun ilahi wajhuka illa dzalika minal ma'ruf warfa' izaraka ila nisfi saqi fa in abaita fa ilal ka'bain wa iyyaka wa isbalal izari fa innaha minal makhilati wa inna Allah la yuhibbul makhilata wa in imru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi fa innama wabalu dzalika alaihi. Nah, ini jelas kalimatnya ya, bahwa Nabi berpesan kepada sahabat itu jangan pernah memaki seorang pun, karena kalau engkau memakinya, maka saya itu aku tidak pernah memaki siapapun, baik orang merdeka, hamba sahaya maupun budak, termasuk kambing, tidak pernah mencaci siapa atau apapun. Terus jangan meremehkan kebaikan walaupun kecil. Terus disuruh ngomong dengan saudaranya dengan wajah yang sumringah. Terus kemudian karena itu merupakan bagian dari kebaikan. Terus kemudian angkat sarungmu separuh betis. Kalau kamu tidak mau, paling enggak ilal ka'bain. Ilal ka'bain itu persis semata kaki. Ila itu persis sampai di mata kaki. Kalau memang malu separuh betis, paling enggak sampai di mana? Sampai di persis di mata kaki. Wa iyyaka wa isbal izar, takutlah kamu untuk memanjangkan sarungmu sampai di bawah mata kaki. Karena fa innaha minal makhila, karena itu bagian dari kesombongan. Terus yang Nabi komentari, wa innallaha la yuhibbul makhila, dan Allah tidak menyukai kesombongan itu. Yang Nabi garis bawahi, bukan Allah tidak menyukai isbal, tapi Allah tidak menyukai kesombongan itu. Bisa dipahami ya? Terus kemudian wa ini mru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi. Kalau ada orang mencaci kamu berkaitan dengan apa yang dia ketahui tentang dirimu, maka jangan dibalas dengan mencacinya terkait dengan apa yang kamu ketahui tentang orang itu. Ya, nanti malah enggak ada selesainya gitu. Fa innama wabalu dzalika alaihi. Wis biarin itu nanti kembali pada orang itu sendiri. Ya, jadi biarkan, tidak usah tidak usah diladeni orang yang mencaci maki itu. Toh nanti caciannya akan kembali pada diri orang itu sendiri. Itu yang saya pernah sampaikan di sini. Ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya gharib tapi maknanya sahih. Nabi bersabda, "Man ayyara akhahu musliman bidzambin taba anhu lam yamut hatta yaf'alahu."
Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa yang dia telah bertobat darinya, maka yang menghina itu tidak akan mati sebelum melakukan hal yang sama. Kenapa hadis ini maknanya sahih? Karena sesuai dengan hadis sahih dari Abi Dawud. Kalau seseorang melaknat saudaranya, maka laknat itu terbang ke langit. Sampai di langit dia ditolak, maka dibanting ke bumi. Sampai di bumi dia ditolak, maka dia berputar-putar. Kata Allah, serahkan kepada yang dilaknat, ternyata enggak pantas. Kata Allah, serahkan kepada yang melaknat, maka laknat itu mengenai yang melaknat itu sendiri. Makanya kalau dalam riwayat ini, kalau kamu dicaci jangan dibalas, biarin aja. Nanti cacian itu kembali pada dirinya sendiri. Makanya hati-hati, jangan sampai kita ini mudah ngatai orang. Nah, karena kalau kita ngatai orang, takutnya kembali pada diri kita sendiri. Dan saya sudah ketemu dengan beberapa orang yang saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana dia ngomong apa, ucapannya kembali pada dia. Jadi dia ngomong apa ke orang, ucapannya kembali pada dia. Dan tidak satu dua orang, saya melihat sendiri itu. Makanya hati-hati, jangan sampai omong itu harus hati-hati. Karena kalau sampai orang yang Anda maksud tidak sesuai dengan apa yang Anda katakan, maka hal itu akan kembali pada diri orang itu sendiri, yang ngatai itu sendiri. Ya, hati-hati nggih, hati-hati. Hadis riwayat Abi Dawud dan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Dan At-Tirmidzi berkata ini adalah hadis hasan dan sahih. Hadisnya hasan sahih. Berikutnya wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, bainama rajulun yusalli. Pada suatu ketika ada seorang lelaki yang salat, musbilan dalam keadaan isbal izarahu, sarungnya. Jadi sarungnya sampai di bawah mata kaki. Faqala, maka bersabdalah kepada lelaki itu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idhab fatawaddo, pergi dan wuduklah. Fadhahaba, maka pergilah dia, fatawaddo'a, maka dia pergi untuk berwuduk. Summa ja'a, kemudian dia datang lagi, faqala idhab fatawaddo, pergi dan wuduklah lagi. Faqalahu, maka berkatalah kepadanya siapa rajulun, seseorang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malaka amartahu ayatawaddo'a summa sakata anhu. Wahai Rasulullah, apakah sebabnya panjenengan nyuruh beliau orang ini untuk wudu, kemudian beliau diam darinya? Qala innahu kana yusalli wa huwa musbilun. Kemudian summa sakata anhu, kemudian kau diam dari orang itu. Faqala, maka Nabi bersabda, innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu. Sesungguhnya orang ini salat sementara celananya atau sarungnya sampai di bawah mata kaki. Wa innallaha la yaqbal salata rajulin musbilin, dan sungguhnya Allah tidak mau menerima salatnya seorang lelaki yang isbal. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abi Dawud bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih ala syarti muslimin, atas syarat muslim. Ini yang saya pernah bilang ya, hadis ini dikomentari oleh Syekh Albani, hadisnya lemah. Nah, saya mau terangkan biar jenengan tahu bedanya. Ada hadis sahih muslim, ada hadis sahih atas syarat muslim. Saya ulang ya, ada hadis sahih muslim, ada hadis sahih atas syarat muslim. Nanti pernyataan saya ini bisa dicek dalam buku Riyadhus Shalihin yang ada catatan kakinya dari Syekh Albani. Ada di situ. Termasuk judul makruh menurut Imam Nawawi itu ada di buku itu, ada di buku yang itu. Kalau yang dimaknai makruh itu. Tapi saya mau terangkan lebih lanjut. Jadi saya ulang ya. Sependek yang saya baca, seperti yang saya pelajari maksud saya, kalau ada istilah hadis sahih muslim,
Berarti hadis itu sahih menurut Imam Muslim. Insya Allah pasti sahih sudah itu. Karena yang menjamin sahih siapa? Imam Muslim. Tapi kalau dikatakan begini, sahih atas syarat Muslim, sahih atas syarat Bukhari, sahih atas syarat Bukhari Muslim, berarti hadis itu bukan sama dengan sahih menurut Imam Bukhari, Imam Muslim, bukan. Saya ulang ya, kalau sahih Bukhari berarti dia sahih menurut Imam Bukhari. Sahih Muslim berarti sahih menurut Imam Muslim. Kalau sahih atas syarat Bukhari Muslim itu tidak sama dengan sahih menurut Bukhari Muslim. Enggak sama dengan begitu. Terus maksudnya apa Ustaz? Hadis itu sahih menurut syarat Bukhari Muslim atau Bukhari atau syarat Muslim. Begini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Hadis ini diambil dari rawi-rawi yang dipakai oleh Imam Muslim. Saya ulang, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, diambil dari rawi-rawi yang dipakai oleh Imam Muslim. Nah, sehingga dikatakan, tapi Imam Muslim tidak meriwayatkan ini. Imam Muslim tidak meriwayatkan ini. Yang meriwayatkan ini adalah Imam Abi Dawud. Diambil dari rawi-rawinya Imam Muslim. Tapi Imam Muslim tidak meriwayatkan ini dalam sahihnya. Sehingga dikatakan hadis ini sahih menurut syarat Muslim, bukan menurut Imam Muslim. Terus kok bisa Ustaz hadis ini dhaif? Kalau kata Syekh Albani rahimahullah hadisnya dhaif. Kok bisa Ustaz? Begini penjelasannya. Rawi hadis yang ada dalam riwayat ini, ketika Imam Muslim mengambil hadis darinya, mungkin beliau masih muda, ingatannya masih kuat, catatannya masih lengkap, sehingga hadisnya sahih. Ketika beliau mengambil hadis dari rawi-rawi ini. Tapi ketika Imam Abi Dawud yang mengambil riwayat dari beliau, beliau sudah sepuh, ingatannya mulai berubah, mulai pikun misalnya, atau catatannya hilang, atau habis kemasukan maling rumahnya, naudzubillah, terus dipentung sampai akhirnya ingatannya atau mengalami amnesia, bisa mengalami itu. Sehingga ketika Imam Muslim mengambil hadis dari tokoh-tokoh ini, hadisnya masih sahih karena masih muda, ingatannya masih kuat, catatannya masih lengkap, masih fresh. Tapi ketika Abi Dawud yang ngambil hadis ini setelah sekian puluh tahun berlalu, beliau sudah tidak lagi seperti ketika Imam Muslim mengambil. Makanya riwayat ini tidak ditemukan dalam Sahih Muslim, karena Imam Muslim tidak mendapati riwayat ini ketika orang ini masih seger ingatannya, yang dikoreksi sebagai hadis sahih oleh beliau. Nah, ini ketemunya oleh Imam Abi Dawud, tapi ini rawinya Imam Muslim, rawi yang dipakai oleh Imam Muslim. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau jenengan baca hadis sahih atas syarat Bukhari, sahih atas syarat Muslim, itu tidak sama dengan berarti sahih menurut Imam Bukhari, tidak sama dengan berarti sahih menurut Imam Muslim. Tapi itu hadisnya riwayat Abi Dawud yang diambil dari para perawi-perawinya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makanya hadisnya bisa dhaif. Kenapa? Karena ya tadi kemungkinannya pas Imam Muslim mengambil hadis dari beliau itu masih kuat ingatannya, lengkap catatannya dan seterusnya. Sementara pas Abi Dawud mengambil itu sudah sepuh orangnya, sehingga kemudian tidak lagi diketahui tidak lagi valid informasinya, sehingga menjadi dhaif, lemah misalnya. Wallahu a'lam bishawab itu. Kenapa saya sepakat dengan riwayat ini dhaif juga? Panjenengan nanti baca dalam kitab fikih manapun, kitab fikih yang paling tebal maupun kitab fikih yang paling tipis, coba baca mubtilatul wudu, yang dapat membatalkan wudu. Coba cek, apakah ada isbal di situ? Tidak ada.
Baca dah kitab yang paling tipis, Mabadi Fiqhiyah, Sulam Safinatun Najah, baca. Atau kitab yang sangat luas wis Fathul Wahab, I'anatul Talibin atau fikih perbandingan, Anda baca semua. Sependek yang saya tahu loh ya, sependek yang saya tahu. Kok saya belum pernah baca yang dapat membatalkan wudu adalah isbal. Kalau lihat baca hadis ini kan seolah-olah ini kan pembatal wudu kan ini. Satu dulu. Nah, yang kedua, pembatal sholat. Coba cek, ada gak pembatal sholat isbal, pembatal sholat? Tidak ada. Tapi kalau di fikih ada pembahasan begini. Ini di fikih ini. Kalau celana di bawah mata kaki, sarung di bawah mata kaki, potensial kena najis. Saya ulang ya. Kalau celana di bawah mata kaki, sarung di bawah mata kaki, potensial kena najis. Sehingga kalau itu kena najis, kalau dipakai sholat tidak sah. Itu kalau itu ada pembahasan kalau itu. Tapi tidak pembatal wudu, pembatal sholat itu nanti, karena mengandung najis itu. Itu pun nanti diskusinya panjang, tapi secara umum begitulah. Nah, makanya dulu kalau di pondok ya diupayakan di atas mata kaki itu semata-mata karena takut menghindari najis itu diantaranya. Karena saya sampaikan di sini kemarin bahwa titik tekannya adalah di pada sombongnya itu yang membuat orang itu terlarang. Dan kalau kita bicara secara ilmu tasawufnya atau ilmu tazkiyatun nafasnya, sombong itu ya bagian dari sebab kenapa sholat itu nggak diterima oleh Allah, sombongnya itu. Bukan soal isbalnya itu yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini berlaku untuk laki-laki ya, tidak untuk perempuan. Kalau perempuan tidak apa-apa. Sampai malah disarankan kalau perempuan itu ya pakaiannya nyapu lantai. Cuman kan menerapkan sebuah hadis itu harus paham konteks. Dulu sahabiyah itu pakaiannya banyak yang menyapu lantai. Karena di sana itu padang berbatu. Jadi relatif aman. Kalau di sini kan tanah. Jadi kalau menyapu lantai ya insya Allah itu di bawahnya ngetel ya. Untungnya hadis tentang punggung kaki itu hadisnya ulama tidak sepakat dengan kesahihannya. Hadis Ibnu Abbas yang menyatakan punggung kaki itu aurat, itu kalau kata Ibnu Taimiyah hadisnya lemah. Makanya sepakat dengan Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan menutup punggung kaki itu tidak wajib. Kenapa? Karena lemah riwayatnya. Itu seperti itu. Wallahu, itu ulama khilaf ya. Ulama khilaf, cuman yang saya tahu ada yang mendhaifkan, di antaranya Al-Imam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, nanti apa yang saya katakan bisa dicek dalam bukunya Syekh Albani tentang hijab atau tentang pakaiannya kaum wanita. Ada di situ bukunya, ada penjelasannya. Malah beliau mengatakan kalau kata Syekh Albani saya baca ya, kalau Anda meyakini bahwa punggung kaki itu adalah aurat, maka bagi wanita tidak cukup pakai kaos kaki, nggak cukup. Karena kaos kaki masih membentuk. Kalau kata Syekh Albani itu belum menutup aurat itu. Yang betul ya harus pakai pakaian yang menyapu lantai itu. Itu kalau kata Syekh Albani rahimahullah. Tapi kalau panjenengan meyakini punggung kaki bukan aurat, terserah mau pakai kaos kaki atau tidak, terserah. Itu seperti itu. Nah, saya termasuk yang dalam hal ini condong punggung kaki bukan aurat. Ya, cuman kalau merasa bagaimana ya pakai kaos kaki itu gak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Untuk wanita. Karena kalau Anda meyakini itu aurat, pakai kaos kaki nggak cukup. Harus menyapu lantai. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Nggih, monggo Pak.
Baik. Baik. Sependek yang saya pahami dalam konteks yang dimaksud dalam riwayat-riwayat ini adalah ucapan. Jadi kalau dalam hati belum kena hisab masih. Kan ketika turun ayat in tubdu au tukhfuhu yuhasibkum bihillah itu, mau terang-terangan mau sembunyi-sembunyi dalam hati maksudnya, itu semua kena hisab. Wah, sahabat datang sama Nabi itu, ya Rasulullah, kalau yang dalam hati kena hisab, celaka kita. Karena hati ini berisik. Hati kita ini berisik. Apalagi otak kita ini, otak monyet berisik ini. Wah, kalau ini omongan di otak, di hati, semua dihisab, kata sahabat, celaka kita ya Rasulullah, kata sahabat. Nabi bersabda, apakah kalian mau seperti Bani Israel yang mengatakan sami'na wa asaina? Udah terima saja, ucapkan sami'na wa ata'na. Akhirnya sahabat mengucapkan sami'na wa ata'na. Terus turun ayat, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qaumil kafirin. Maka masuk dalam ayat itu ributnya hati atau ributnya pikiran itu tidak kena hisab. Maka ucapan Pak Jamri tadi misalnya dalam hati itu belum kena hisab. Kenapa? Karena belum diucapkan. Tapi kalau sudah diucapkan baru kena hisab. Sehingga ada sahabat bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, apakah kegundahan, gejolak dalam hati itu akan ada hisabnya? Okamakol, ini mafhum riwayat, belum mengatakan tidak, kecuali terucap. Kalau sudah terucap itu baru ada hisabnya. Terus sahabat itu bertanya, apakah seseorang akan masuk neraka hanya gara-gara mulutnya? Sebelum menyampaikan, apakah kamu kira kalau nanti dia masuk neraka itu cuma mulutnya saja? Ya orang-orangnya. Okamakol, itu diantaranya. Jadi kalau baru dalam hati dan kita tahu itu tidak boleh, kita menahan diri untuk mengucapkannya, maka itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Pak Jamri. Baik, silakan yang lain. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hadisnya riwayat Ibnu Majah. Kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih. Dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu. Ahli surga masuk ke surga, dia bertanya dalam hadis itu kepada Allah, ya Allah, mana teman saya yang dulu pernah sholat bareng sama saya, pernah bareng puasa dengan saya. Di hadis itu dua itu yang disebut. Ternyata yang ditanyakan itu masuk neraka. Yang ditanyakan itu, apa perintah Allah? Jemput saudaramu, ajak bareng masuk surga, aukamakal. Nah, jadi menarik Pak. Dulu yang bareng sama saya sholat, dulu bareng sama saya puasa. Sebagian ulama memahami itu maksudnya itlaqul juz'i iradatul kull. Maksudnya itu sebagian kebaikan yang Nabi sebut, tapi maksudnya itu untuk semua kebaikan. Kalau diteruskan, yang dulu teman saya ngaji,
Dulu teman saya jadi pengurus di masjid. Pokoknya dalam kebaikan-kebaikan itu, Pak. Maka kalau Bapak tadi apakah ada batasannya? Ya batasannya kalau orang itu pernah bersama dalam perjuangan di jalan Allah atau dalam beribadah kepada Allah. Sholat, puasa, jadi pengurus masjid di majelis taklim dan seterusnya itu. Itu ada makanya Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menyampaikan hadis itu, beliau mengatakan kepada murid-muridnya. Kata Hasan Al-Basri, kalau nanti kalian masuk surga dan kalian tidak mendapati saya di surga, tolong tanyakan kepada Allah, mana Hasan Al-Basri? Mana Hasan Al-Basri? Berarti beliau memahaminya tidak hanya sholat, Pak. Tidak hanya puasa, tapi termasuk taklim, Pak. Itu karena itu pesan beliau ke murid-muridnya. Kalau nanti kalian masuk surga dan kalian tidak mendapati saya di surga, tolong tanyakan kepada Allah, mana Hasan Al-Basri? Mana Hasan Al-Basri? Nah, saya pesan ke bapak-bapak, nanti kalau bapak-bapak masuk surga tidak ketemu saya, tolong tanyakan pada Allah, mana Muhammad Subhan. Biar kita nanti bareng-bareng masuk surga. Amin. Tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Nah, pertanyaan berikutnya menarik. Kalau keluarga bagaimana? Loh, keluarga itu ibadah, Pak. Ada yang mengatakan ibadah terpanjang itu berumah tangga itu. Kalau teman sholat yang kolo-kolo ketemu, teman ngaji, teman puasa yang kolo-kolo ketemu itu kadang-kadang ketemu gitu. Apalagi istri yang hari-hari ketemu, Pak. Hari-hari bareng. Yang hari-hari bersama saling menguatkan dalam kebaikan, mendidik anak, sholat, macam-macam. Lebih berhak lagi, Pak, untuk diselamatkan dalam hal ini. Makanya antar kita nanti insya Allah saling memberikan syafaat. Tapi yang terpenting itu semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan ya. Amin. Allahumma. Jadi enggak usah mampir di neraka lah. Mudah-mudahan enggak usah mampir. Amin. Tadi yang di hadis itu memang contohnya masuk neraka itu, yang di hadis itu. Mudah-mudahan kita enggak usah masuk neraka lah. Bareng-bareng masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Makanya gini, saya sering bilang ke bapak-bapak, ibu-ibu juga ya. Silahkan punya komunitas yang sifatnya duniawi. Kayak asal jangan maksiat ya. Kayak goes, pingpong, tenis, futsal, macam-macam, monggo lah. Punya kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi. Asal jangan yang haram ya. Silakan aja. Tapi kita harus punya yang kayak gini ini harus punya, Pak. Yang kayak gini ngaji gini harus punya kita ini. Harus punya komunitas ngaji, komunitas masjid. Harus punya kita kayak ini. Karena dari sinilah kita berharap syafaat kepada Allah nantinya. Agar kita ini kalau ada satu saja misalnya masuk surga kan insya Allah kan terbawa semua, Pak, insya Allah gitu. Walaupun harapan kita semoga semuanya masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Ngaten nggih Pak Dirang nggih. Wallahu a'lam bishawab. Hadisnya sahih riwayat Ibnu Majah. Dan ada dalam kitab saya baca dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Cukup dulu? Enggak ada. Sudah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.